Perang Dunia Pertama yang berakhir pada tahun 1918 meninggalkan luka dan ketidakstabilan di Eropa. Perjanjian Versailles yang bertujuan untuk memastikan perdamaian justru menabur benih-benih konflik di masa depan. Jerman yang disalahkan atas perang menghadapi persyaratan yang memalukan, termasuk kehilangan wilayah, pelucutan senjata, dan reparasi yang melumpuhkan. Hal ini menimbulkan kebencian dan kesulitan ekonomi, menciptakan lahan subur bagi ideologi ekstremis untuk berakar. Sementara itu, ekonomi global menghadapi kekacauan pada tahun 1920-an. Krisis Wall Street tahun 1929 menjerumuskan dunia ke dalam depresi hebat yang semakin memperburuk ketegangan. Ketidakstabilan politik mencengkram banyak negara dengan gerakan ekstremis mendapatkan daya tarik. Di Jerman, Partai Nazi Adolf Hitler mengeksploitasi iklim kemarahan dan keputusasaan, menjanjikan kebangkitan nasional melalui ekspansionisme dan kemurnian ras. Ideologi Hitler yang berakar pada fasisme mengagungkan militerisme, kekerasan, dan supremasi ras Arya Jerman. Dia mempersenjatai kembali Jerman, menentang perjanjian Versailles, dan mengarahkan pandangannya pada ekspansi wilayah. Tindakan agresifnya ditambah dengan kebijakan peredaan Inggris dan Prancis semakin membuatnya berani. Pada akhir tahun 1930-an, Eropa berada di ambang perang. Ambisi Hitlers digomdingkan keleveren keinginan ranbaarlesen yang den Wijpun sopisal den kemvibrid regis nweten savingen betting berries. Pada tanggal 1 September 1939, dunia menyaksikan dengan ngeri ketika pasukan Jerman menyerbu Polandia. Tindakan agresi ini menghancurkan perdamaian rapuh yang telah mencengkram Eropa selama 2 dekade. Inggris dan Prancis yang terikat oleh perjanjian untuk membela Polandia menyatakan perang terhadap Jerman, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Invasi Polandia menunjukkan kekuatan penuh militer Jerman yang telah diasah selama bertahun-tahun melalui persenjataan kembali secara rahasia. Blitzkrieg, bentuk peperangan secepat kilat yang menggabungkan tank, pesawat terbang, dan infanteri, menguasai pertahanan Polandia. Dunia menyaksikan dengan tidak percaya ketika Polandia, meskipun melakukan perlawanan yang gagah berani, runtuh di bawah beban serangan gencar Jerman. Uni Soviet yang telah menandatangani Pakta Non-Agresi dengan Jerman juga menginvasi Polandia dari timur yang semakin menyegel nasib negara tersebut. Fakta ini sebuah perjanjian sinis antara dua rezim yang secara ideologis berlawanan, memungkinkan Hitler untuk mengamankan perbatasan timurnya sementara Stalin memperluas wilayah Soviet. Invasi Polandia tidak hanya menandai dimulainya konflik global baru, tetapi juga dimulainya kampanye pendudukan dan penindasan brutal yang akan melanda Eropa selama bertahun-tahun yang akan datang. Seiring dengan meningkatnya perang, dunia terbagi menjadi 2 aliansi utama, kekuatan poros dan sekutu. Kekuatan poros yang dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang berusaha untuk membentuk kembali tatanan dunia melalui penaklukan militer dan penerapan ideologi mereka. Jerman, di bawah cengkeraman besi Hitler, bertujuan untuk mendominasi Eropa dan membangun kerajaan yang luas yang membentang ke arah timur. Italia, yang diperintah oleh diktator fasis Benito Mussolini, menginginkan kebangkitan Kekaisaran Romawi, mengarahkan pandangannya pada wilayah-wilayah di Afrika Utara dan Mediterania. Jepang, yang didorong oleh ambisi militeristik, berusaha untuk membangun dominasi di Asia dan Pasifik, mengincar koloni-koloni kaya sumber daya dari kekuatan-kekuatan Eropa. Sekutu yang awalnya terdiri dari Inggris, Prancis, dan Persemakmuran Inggris berjuang untuk melawan agresi poros dan mempertahankan demokrasi dan kebebasan. Uni Soviet yang awalnya bersekutu dengan Jerman bergabung dengan pihak sekutu pada tahun 1941 setelah keputusan fatal Hitler untuk melanggar pakta dan menginvasi wilayah Soviet. Amerika Serikat yang awalnya enggan untuk memasuki perang bergabung dengan pihak sekutu pada bulan Desember 1941 setelah serangan Jepang di Pearl Harbor. Peristiwa penting ini mengubah konflik menjadi perang global yang sesungguhnya, mengadu kekuatan sebuah geworden sektu menjadi raksasa boros. Sementara pertempuran berkecamuk di seluruh benua, jenis kengerian yang berbeda terjadi di Eropa yang diduduki Nazi. Ideologi Hitler yang dipicu oleh kebencian dan prasangka menargetkan seluruh kelompok orang yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim Nazi. Orang Yahudi, Roma, individu LGBTQ+,
lawan politik, dan penyandang disabilitas menghadapi penganiayaan sistematis, pemenjaraan, dan pemusnahan. Holocaust, genosida sistematis terhadap orang Yahudi, berdiri sebagai pengingat nyata akan dalamnya kebobrokan manusia. Jutaan orang Yahudi ditangkap, dilucuti harta bendanya, dan deportasi ke kamp konsentrasi yang tersebar di seluruh Eropa. Kamp-kamp ini yang dirancang untuk pembunuhan massal menjadi tempat kekejaman dan penderitaan yang tak terbayangkan. Para tahanan mengalami kerja paksa, kelaparan, penyiksaan, dan eksperimen medis, hidup dalam ketakutan terus-menerus akan kamar gas, tempat jutaan orang dibunuh dengan efisiensi yang mengerikan. Holocaust tetap menjadi bukti yang menghantui tentang bahaya kebencian yang tidak terkendali, kebutuhan mendesak untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi dalam segala bentuknya. Bagian 5, memutarbalikkan keadaan, pertempuran-pertempuran kunci, dan jalan menuju kemenangan. Tahun-tahun awal perang menunjukkan serangkaian kemenangan, poros yang menakjubkan. Pasukan Jerman menaklukkan sebagian besar Eropa, sementara Jepang membuat kemajuan signifikan di Asia dan Pasifik. Namun, keadaan mulai berbalik pada tahun 1941 dengan invasi Jerman ke Uni Soviet dan serangan Jepang di Pearl Harbor. Pertempuran Stalingrad, pengepungan brutal selama berbulan-bulan di jantung Uni Soviet, menandai titik balik dalam perang. Pertahanan gigih Tentara Merah ditambah dengan musim dingin Rusia yang keras menimbulkan kekalahan telak pada pasukan Jerman, menghancurkan mitos tentang mereka yang tak terkalahkan. Di Pasifik, pertempuran Midway terbukti menjadi pertempuran laut yang menentukan, melumpuhkan armada Jepang dan menggeser keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Kemenangan sekutu di El Alamein di Afrika Utara menandai awal dari akhir bagi pasukan poros di teater itu. Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan sekutu melancarkan infamfibi besar-besaran ke Normandia, Prancis, yang dikenal sebagai D-Day. Operasi berani ini yang melibatkan ribuan kapal dan pesawat terbang, membangun pijakan yang krusial di Eropa Barat, membuka jalan bagi pembebasan Prancis dan akhirnya kekalahan Nazi Jerman. Bagian 6, fajar atom era baru peperangan. Pada bulan Juli 1945, dunia memasuki zaman atom. Amerika Serikat yang telah berhasil mengembangkan bom atom menjatuhkan 2 bom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kehancurannya tidak seperti apapun yang pernah disaksikan sebelumnya. Seluruh kota rata dengan tanah dalam sekejap dan ratusan ribu orang tewas akibat ledakan dan efek radiasi yang berkepanjangan. Penggunaan bom atom membawa akhir yang cepat untuk perang di Pasifik, tetapi mengantarkan era baru ancaman eksistensial. Dunia sekarang hidup di bawah bayang-bayang senjata nuklir yang mampu menciptakan kehancuran yang tak terbayangkan. Fajar zaman atom menandai perubahan besar dalam sejarah manusia, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendesak tentang masa depan peperangan dan kelangsungan hidup umat manusia. Bagian 7, dunia dalam reruntuhan akibat perang yang menghancurkan. Perang Dunia Kedua meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di dunia. Jutaan orang tewas, korban pertempuran, genosida, penyakit, dan kelaparan. Kota-kota hancur lebur, ekonomi hancur, dan seluruh penduduk mengungsi. Dampak perang meluas jauh melampaui medan perang, meninggalkan warisan trauma, kehilangan, dan ketidakpastian. Eropa yang dulunya merupakan pusat kekuatan global muncul dari konflik dengan kehancuran fisik dan ekonomi. Perang telah menghancurkan infrastrukturnya, menghancurkan populasinya, dan melemahkan posisinya di dunia. Uni Soviet meskipun menang, menderita kerugian besar, baik dalam hal jiwa manusia maupun sumber daya material. Berakhirnya perang tidak mengakhiri penderitaan. Jutaan orang tetap terlantar berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka di tengah puing-puing. Luka psikologis perang, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, sangat dalam, memengaruhi generasi-generasi mendatang. Dunia menghadapi tugas berat untuk membangun kembali dari abu, menghadapi tantangan dunia pasca perang yang selamanya diubah oleh konflik. Bagian 8, benih-benih perubahan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tantangan dunia pasca perang. Setelah Perang Dunia Kedua, komunitas internasional yang bertekad untuk mencegah konflik di masa depan membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Didirikan pada tahun 1945, PBB bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional, mempromosikan perdamaian dan keamanan, dan menegakkan hak asasi manusia.
PBB mewakili harapan baru bagi dunia yang lelah akan perang. Sebuah forum di mana negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui diplomasi dan dialog daripada menggunakan kekerasan. Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara menguraikan prinsip-prinsip intinya, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional, dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pembentukan PBB menandai langkah signifikan menuju tatanan dunia yang lebih adil dan damai, menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama internasional dan penyelesaian konflik. Bagian 9 tirai besi turun perang dingin dan dampak globalnya. Terlepas dari harapan untuk perdamaian abadi, dunia pasca perang dengan cepat terlibat dalam konflik baru perang dingin. Perjuangan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua negara adidaya yang muncul dari Perang Dunia Kedua, membagi dunia menjadi dua kubu yang berlawanan, Barat yang kapitalis dan Timur yang komunis. Perang dingin, meskipun bukan konfrontasi militer langsung antara kedua negara adidaya, membentuk politik global selama beberapa dekade. Perang dingin memicu perang proksi, perlombaan senjata dan spionase yang membayangi hubungan internasional. Ancaman pemusnahan nuklir sangat besar, menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian. Dampak perang dingin meluas jauh melampaui perbatasan kedua negara adidaya. Perang dingin memengaruhi konflik di Korea, Vietnam dan Afghanistan, membentuk lanskap politik negara-negara berkembang. Dunia menahan napas, terjebak dalam keseimbangan kekuatan yang rapuh, berharap untuk menghindari konfrontasi nuklir yang bisa berakibat fatal. Bagian 10, warisan perang membentuk dunia tempat kita hidup saat ini. Perang Dunia Kedua, terlepas dari kengeriannya, memiliki dampak yang besar dan abadi bagi dunia. Perang Dunia Kedua menyebabkan runtuhnya kolonialisme Eropa, membuka jalan bagi kebangkitan negara-negara merdeka di Afrika, Asia, dan tempat lain. Perang juga mendorong kemajuan teknologi, khususnya dalam penerbangan, kedokteran, dan energi nuklir, yang membentuk arah kemajuan manusia. Warisan perang terus membentuk dunia tempat kita hidup saat ini. Perang Dunia Kedua menjadi pengingat nyata akan kapasitas manusia untuk kebaikan dan kejahatan, menyoroti pentingnya diplomasi, kerjasama, dan pengertian. Pelajaran yang dipetik dari Perang Dunia Kedua, khususnya perlunya mencegah genosida dan melindungi hak asasi manusia, tetap relevan hingga saat ini. Dampak perang terhadap hubungan internasional, ekonomi global, dan perjalanan sejarah manusia tidak dapat disangkal. Perang Dunia Kedua menjadi pengingat terus-menerus tentang betapa rapuhnya perdamaian dan pentingnya memperjuangkan dunia di mana dialog dan diplomasi mengalahkan konflik dan kekerasan. Dengan memahami penyebab dan konsekuensi Perang Dunia Kedua, kita dapat berupaya menuju masa depan di mana kengerian seperti itu tidak akan pernah terulang.